Sebelum turun di ajang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan 3 kali menggelar laga uji coba. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Libya pada tanggal 2 dan juga 5 Januari 2024 di Turki. Selanjutnya, pada tanggal 9 Januari 2024, Timnas Indonesia akan bersua tim peringkat 21 dunia yakni Iran di Qatar. Tak heran Timnas Indonesia memilih Libya dan juga Iran sebagai lawan uji coba. Sebab pelatih Timnas Indonesia Sinteyong ingin menguji mental Jordi Amat dan juga kawan-kawan. Berhubung skuad Garuda tergabung di grup sulit pada Piala Asia 2023, yakni bertemu Jepang, Irak dan juga Vietnam. Kemudian muncul pertanyaan, memangnya sekuat apa Libya? Secara peringkat dunia, Libya memang hanya menempati peringkat 120 dunia. Ya, namun jangan pernah meremehkan skuad asuhan Milutin Sredojevic tersebut. Hal itu karena dalam 5 laga terakhir Libya tak pernah kalah dengan koleksi 2 menang dan juga 3 imbang. Terbaru, Libya sanggup menahan tim peringkat 46 dunia Kamerun di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di kandang sendiri, Libya menahan Kamerun dengan skor 1-1. Dan sekedar diketahui, Kamerun pernah 4 kali juara Piala Afrika. Bahkan di Piala Dunia 2022, Kamerun sanggup menumbangkan tim kuat Brasil dengan skor 1-0. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Sinteyong akan menggila alias menemukan strategi terbaik saat Timnas Indonesia bertemu Libya, tepatnya pada tanggal 2 dan juga 5 Januari 2024? Ya, menarik untuk dinantikan. Media Vietnam ZTAU 247 membahas persentase peluang Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. ZTAU 247 mengklaim skuad Garuda asuhan Sinteyong berpeluang 55,91% finish di dasar klasemen grup D alias tersingkir di penyisihan grup. Menurut banyak situs, Indonesia menjadi tim terlemah di grup D dan mudah tersingkir dari babak penyisihan grup. Tulis ZTAU 247 dalam artikelnya dikutip Rabu 13 Desember 2023. Peluang Timnas Garuda finish di posisi terbawah grup D paling besar. Timnas Indonesia disebut berpeluang 55,91% finish di peringkat 4. Peringkat ketiga ditempati Vietnam dengan 45,84%, tambah ZTAU 247. Terlepas dari itu, sepak bola bukan soal matematika. Segalanya mungkin saja terjadi di atas lapangan, dan Timnas Indonesia dapat memberikan kejutan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Karena itu bukan hal yang mustahil. Sinteyong bawa 30 pemain Timnas Indonesia ke Turki dari 50 nama yang terdaftar di Piala Asia 2023. Kepastian tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Desember 2023. Namun Sumarji tidak menjelaskan siapa saja 30 pemain Timnas Indonesia tersebut yang akan dibawa ke Turki untuk melakukan pemusatan latihan atau TC. Satu hal yang pasti, Sumarji memastikan PSSI telah mendaftarkan 50 nama pemain Timnas Indonesia untuk mentas di Piala Asia 2023. Dari 50 pemain Timnas Indonesia tersebut diantaranya ada nama Marcelino Ferdinand hingga Justin Hubner. Sementara itu dari 50 nama yang didaftarkan hanya 23 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia 2023. Turnamen Piala Asia 2023 sendiri bakal digelar pada tanggal 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar. Media Malaysia Makan Bola menyoroti turunnya performa bek Timnas Indonesia Jordi Amat yang kerap melakukan blunder. Media negeri jiran ini menyebut penampilan bek Johor Darul Takzim ini cukup mengkhawatirkan karena sejumlah kesalahannya. Performa Jordi Amat saat ini memang sedikit mengkhawatirkan karena beberapa kesalahannya membuat timnya dalam bahaya. Tulis pernyataan Makan Bola dikutip Rabu 13 Desember 2023. Sementara itu pernyataan media Makan Bola tersebut muncul setelah Jordi Amat tampil buruk dalam laga final Piala Malaysia 2023 antara Johor Darul Takzim versus Terengganu FC di Stadion Bukit Jalil, Jumat 8 Desember 2023. Laga tersebut dimenangkan oleh JDT dengan skor 3-1. Di samping itu, meski bahwa timnya juara, Jordi Amat menjadi sorotan gara-gara telah melakukan blunder. Dan salah satunya adalah Jordi Amat menjatuhkan Ivan Mahmud di kotak penalti dan menghadiahkan tendangan penalti kepada Terengganu. Media Vietnam Soha.vn soroti ancaman untuk Timnas Vietnam dan juga Timnas Indonesia gara-gara para bintang Liga Inggris.
Sebab timnas Jepang bakal diperkuat oleh 3 pemain bintangnya, yakni yang tampil di Liga Inggris 2023-24. Ya, pelatih Hajime Moriyasu memiliki senjata berupa 3 pemainnya yang tampil di Liga Inggris 2023-24. Mereka adalah Wataru Endo, Takehiro Tomiyasu, dan juga Kaoru Mitoma. Endo bermain untuk Liverpool, selagi Tomiyasu membela Arsenal dan juga Mitoma memperkuat Brighton and Hove Albion. Media Vietnam pun sepakat bahwa ketiga pemain tersebut punya kekuatan yang bakal mengancam timnas Indonesia maupun Vietnam. Karena mereka bermain secara reguler di Liga Inggris, Wataru Endo, Takehiro Tomiyasu, dan juga Kaoru Mitoma sangat kuat dalam hal taktik, terutama dalam kekuatan fisik dan kecepatan, tulis artikel media Soha.vn. Secara khusus, kekuatan fisik dan kecepatan yang dianggap sebagai kelemahan bagi tim-tim seperti Indonesia atau Vietnam ketika menghadapi tim kuat di level benua, tambah artikel tersebut. Winger timnas Indonesia Ravel Strike mendapatkan sambutan yang meriah di media sosial. Di Instagram, dia sudah memiliki 1,3 juta pengikut. Pertumbuhan ini semakin cepat saat dia mulai memiliki komitmen untuk membela timnas Indonesia. Sementara itu, di balik ketenarannya di medsos saat ini, Ravel Strike sudah mulai memikirkan masa depannya. Dia yakin jumlah pengikutnya akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Apalagi usianya masih muda dan juga perjalanannya di sepak bola masih panjang. Namun, dia sudah berpikir akan menjadi influencer atau selebgram saat sudah tidak aktif di sepak bola. Ya, namun rencana tersebut masihlah panjang. Apalagi dia baru saja mulai mendapatkan tempat di skuad Garuda. Saya bahkan berpikir untuk menjadi seorang influencer setelah karir sepak bola saya. Dan tidak hanya dengan para pengikut di Indonesia, tetapi juga untuk para penggemar dari negara lain. Hal itu menurut saya cukup keren, pungkas Ravel Strike. Agen Pratama Arhan Dusan Bogdanovic buka suara mengenai banyaknya kompetisi di Asia Tenggara yang mengharuskan pemain pulang pergi dari klub. Dusan Bogdanovic buka suara mengenai kesulitan para pemain Asia Tenggara yang bermain di luar negeri, termasuk Pratama Arhan. Menurutnya, banyak kompetisi di Asia Tenggara yang membuat pemain harus pulang pergi dari klub. Seperti contoh, di Asia Tenggara ada SEA Games dan Piala AFF yang menjadi agenda rutin. Kadang-kadang kita harus sadar kompetisi di Asia Tenggara sangat banyak. Pemain kita harus pulang terus dari luar negeri. Dan di tim seperti Jepang dan Korea, mereka konsentrasi dari hari ke hari, membangun taktik dan kerja sama tim. Kadang-kadang hal ini jadi salah satu yang sangat mengganggu proses perkembangan pemain kita di luar negeri. Tambahnya, untuk itu Dusan Bogdanovic berharap ke depan agenda tersebut bisa disesuaikan, walaupun tak bisa pas 100%. Ex-gelandang timnas Belgia Raja Nainggolan men-share kondisi terkini dan kesannya usai bergabung dengan tim penghuni dasar klasemen Liga 1 2023-24 Bayangkara FC. Sementara itu sempat ikut latihan perdana bersama Bayangkara FC, Raja Nainggolan justru dipaksa menepi karena mengalami masalah dengan betisnya. Kemudian Raja berbagi informasi terkait kondisinya sekarang, sekaligus memberikan kesannya tersendiri usai bergabung dengan klub yang menghuni dasar klasemen Liga 1 tersebut. Kondisi saya oke. Saya bisa bermain dengan bola dan saya merasa baik. Saya merasa cukup baik. Sedikit nyeri di betis saya, masih terasa. Saya rasa saya berada di tim yang bagus. Dan meski mereka berada di posisi terakhir, menurut saya atmosfer bagus, ucap Nainggolan. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.